5:22-33 saya akan bacakan bagi Anda sekalian. Demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian jawab bacaan firman Tuhan, silakan duduk. Saudara, bagi Anda yang sudah menikah selama berapa tahun, saya ingin bertanya kepada Anda, mengapa pernikahan itu selalu punya masalah di dalamnya? Gak usah dijawab karena ini bukan forum diskusi. Tapi coba Anda pikirkan ya. Dan mungkin Anda sudah tahu jawabannya. Kenapa pernikahan kita bermasalah atau minimal punya masalah? Saudara, mungkin itu adalah masalah seputar argumen tentang uang, tentang anak, tentang seks, tentang mertua, tentang bagaimana membagi tugas di rumah. Saudara, siapa yang masak, siapa yang membersihkan rumah, siapa yang tarik garbage bin itu ya, keluar dari rumah ke jalan gitu. Khususnya kalau Anda tinggal di sini. Atau mungkin masalah kepribadian yang sangat berbeda. Anda sangat organize, semuanya harus terencana rapi. Saudara, hari minggu depan ini mau makan apa, pagi, siang, malam, sudah ada listnya. Tiap minggu dibuat. Padahal Anda bukan bisnis catering, tapi di rumah ada rencananya. Sementara pasangan Anda sangat impulsif. Nggak usah rencana-rencanaan. Kita lihat aja moodnya. Wah, itulah sumber cekcok. Atau mungkin saudara, masalah itu terjadi karena kekecewaan. Anda menikah dengan ekspektasi tertentu di hari pertama pernikahan Anda, tapi kemudian setelah beberapa tahun, kok beda orang ini dengan yang saya nikahi bertahun-tahun yang lalu. Saudara, saya ingin memberitahu Anda di awal khotbah ini, itu bukan pernikahan yang jelek. It's not a bad marriage, itu hanyalah marriage. Pernikahan yang memang begitu, saudara. Pasti ada masalah. Kenapa? Karena semua isu tadi yang saya sebutkan bukan akar dari masalah pernikahan. Akarnya adalah bahwa Anda adalah orang berdosa. Itu akarnya, saudara. Anda orang berdosa dan pasangan Anda juga adalah orang berdosa. Itu sebabnya tidak heran pernikahan itu selalu ada masalah. Waktu Anda datang ke altar pernikahan pertama kali, saudara, Anda kemudian tidak meninggalkan dosa Anda di altar, Anda bawa pulang. Itu sebabnya tidak heran definisi pernikahan yang saya kira paling akurat, dan saya pernah kutip berapa kali, kalau Anda sudah di ICC bertahun-tahun, Anda mungkin pernah mendengar ini, yang ditulis oleh Paul Tripp, saudara. Dia bilang begini, dia menulis dalam bukunya, pernikahan, saya terjemahkan bebas, adalah seorang yang berdosa, yang flawed, yang tidak sempurna, menikah dengan orang berdosa lain dalam dunia yang jatuh di dalam dosa, tapi di bawah Allah yang setia.
Lalu dia menulis begini, saudara. Saya membawa ke pernikahan saya sesuatu dalam diri saya yang sangat destruktif terhadap relasi saya. Dosa itu membuat saya ingin hidup bagi diri saya. Dosa itu fokus pada diri, melayani diri, selalu mikirin diri sendiri. Itu sebabnya antisosial. Tidak heran pernikahan itu susah. Karena dua orang yang secara natural itu ingin hidup bagi dirinya sendiri, sekarang berjanji untuk hidup bagi pasangannya, bukan bagi dirinya sendiri. Saudara, kalau Anda tidak percaya ini, Anda mungkin belum terlalu lama menikah gitu ya. Tapi coba lihat saudara, di mana contoh yang paling jelas menggambarkan bahwa kita ini sangat selfish dan itu adalah kanker di dalam pernikahan, sangat egois. Kalau Anda lihat Hollywood, aktor, artis yang terkenal, saudara, seringkali menikah beberapa tahun kemudian selesai. Apa yang mereka selalu katakan tentang itu? Baru-baru ini saya membaca satu artikel yang menulis tentang alasan. Dia bilang begini, saudara. I love what I have. Aku tuh sebenarnya senang dengan relasi ini. Tapi aku lebih cinta diriku daripada relasi yang aku miliki dengan dia. Dan pada waktu relasi itu tidak lagi sesuai dengan keinginanku, maka ya udahan aja, bubar. Dan aku mau meyakinkan bahwa relasiku yang berikutnya dengan orang lain itu lebih berfokus pada diriku sendiri. Itu yang dia katakan. Saya cuma bilang all the best deh gitu ya, karena pernikahan itu bukan soal itu. Itu sebabnya kita perlu Injil Kristus Yesus. Itu sebabnya saudara kita akan belajar hari ini dari Efesus pasal 5. Paulus itu tidak memberikan kepada kita teknik menghadapi pernikahan dan masalah-masalahnya. Dia tidak bilang ini loh 5 prinsip untuk komunikasi suami istri. Tapi dia membawa kita balik kepada Injil. Itu sebab ini bukan how to sermon gitu ya. Meskipun saya ingin khotbah ini sangat relevan, praktikal bagi Anda dan bisa diterapkan langsung malam ini. Nah saudara, catatan pinggir, tadinya saya pikir satu khotbah bisa selesai ini semua, tapi karena teks ini begitu dalam, begitu kaya, begitu limpah saudara, maka saya harus memperpanjang sedikit sampai minggu depan. Kita akan membahas benarkah istri harus tunduk pada suami. Nah itu minggu depan ya, jadi jangan lupa harus balik minggu depan untuk mendengar soal itu. Kita akan belajar tentang Injil dan complementarianism. Tetapi hari ini saudara, saya ingin kita memperhatikan teks yang tadi kita baca dan melihat 3 hal di sana. 3 hal. The purpose of marriage, the problems in marriage, and picture for marriage. Oke? Yang pertama dulu, tujuan dari pernikahan. Saudara, di dalam ayat 25 sampai 27 Anda mendapatkan purpose statement. Tujuan dari pernikahan. Anda lihat nggak di mana purpose statementnya? Paulus bilang pernikahan itu adalah demonstrasi dari apa yang Kristus lakukan bagi jemaat, bagi gerejanya. Artinya kepada Anda dan saya, kita ini kan gereja, ya kan, umat tebusan Allah. Lihat apa yang Kristus lakukan bagi gerejanya. Give himself up. Menyerahkan dirinya sendiri, mati bagi gerejanya. Untuk apa? Untuk menguduskan, sanctify. Untuk apa? Present the church to himself in splendor, without spot, without blemish, without wrinkle, dan seterusnya. Untuk mengubah Anda. Yesus mati bagi gerejanya supaya Anda dan saya itu berubah. Semakin lama semakin penuh dengan splendor, saudara. Dengan keindahan, tanpa cacat celah, tanpa wrinkle, tanpa keriput. Artinya Anda itu menjadi orang yang indah di hadapan Kristus. Itu tujuan pernikahan. Memang ada tujuan-tujuan lain, saudara. Tujuan pernikahan itu companionship, untuk prokreasi ya. Penuhilah bumi ini dengan anakmu. Kalau bisa jangan cuma 1 tapi 7 misalnya. Kenapa orang yang bukan Kristen anaknya banyak, orang Kristen cuma 1 dan 2 gitu kan. Penuhilah bumi. Nah itu tujuan pernikahan juga. Tetapi
yang paling penting, yang paling esensial adalah ini, saudara. Supaya Anda dan saya yang menikah itu diubah semakin serupa Kristus. Jadi saya ingin tegaskan, saudara, the purpose of marriage bukan membuat Anda bahagia, tapi membuat Anda itu kudus, tanpa cacat celah. Not to make you happy, but to make you holy. Pasangan Anda ditempatkan Tuhan supaya dia dapat berpartner dengan Kristus, mengubah Anda menjadi semakin serupa Kristus. Saudara, kudus di sini, holy itu artinya apa? Holy itu bukan artinya habis menikah tiba-tiba tiap hari pakai baju putih gitu ya, karena kudus. Baju lain dibuang. Bukan, saudara, tiap hari berdoa terus kerjanya, nggak pernah masak, nggak pernah cuci baju kotor gitu. No, that's not what holy means. Holy itu artinya di ayat 27 tadi, memiliki karakter serupa Kristus, kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, penguasaan diri, itu adalah karakter Kristus. Jadi kalau diubahkan menjadi kudus, itu artinya diubahkan semakin hari semakin serupa Kristus. Dan tidak ada, saudara, relasi lain di dunia ini, di muka bumi ini yang lebih intensif, yang lebih powerful daripada pernikahan untuk mengubah Anda semakin serupa Kristus. Lebih powerful daripada relasi anak dan orang tua. Lebih powerful dari relasi sibling, saudara. Karena waktu Anda menikah, Anda itu berrelasi dengan pasangan Anda hampir 24 jam sehari, bertahun-tahun, bahkan ada tentunya yang sudah golden anniversary 50 tahun lebih. Di sana terjadi begitu banyak interaksi, gesekan dan masalah. Anda hopefully diubahkan semakin serupa Kristus. Itu prinsipnya, itu tujuannya. Nah, sekarang pertanyaannya, oke, kaitannya apa dengan hidup saya, hidup pernikahan saya, dengan rumah tangga saya? Nah, kita akan lihat, saudara, bagaimana prinsip ini menolong masalah-masalah di dalam pernikahan kita. Ya, saya akan coba sepraktis mungkin. Kita akan bahas 4 masalah dengan cepat, saudara. 4 masalah umum di dalam pernikahan. Yang pertama, saudara, yang pertama adalah kita selalu punya keinginan bahwa saya mau menikah supaya saya happy. Betul? Saya mau nanya, sebenarnya mau suruh Anda angkat tangan. Siapa yang menikah dengan prinsip, dengan keinginan semacam itu, saudara? Karena ini adalah salah satu kebohongan terbesar yang budaya modern itu ajarkan kepada kita. Temukan pasangan yang benar, orang yang benar untuk jadi suamimu atau istrimu, dan kamu akan bahagia. You will complete me. Itu mitos, saudara. Seakan-akan waktu Anda itu datang ke ibadah peneguhan nikah, Anda itu cuma orang yang separuh, nggak komplit nih, nggak komplit. Lalu waktu Anda ketemu dengan calon suami atau istri, Anda bilang, you complete me. Aku cuma separuh, kamu separuh, terus sekarang kita jadi satu. Nah, lengkap. Emang Lego gitu kan. Nah, saudara, kelihatannya romantis. Kelihatannya itu sangat-sangat agung gitu ya. Tetapi kalau itu yang terjadi, saudara, maka setiap ada kesalahan, setiap ada kekurangan di dalam pasangan Anda, itu akan mengancam kebahagiaanmu. Ya kan? Semua bad mood, semua ekspektasi yang tidak dipenuhi oleh pasanganmu akan membuat Anda itu sangat-sangat tidak bahagia. Karena Anda sedang berkata kepada pasangan Anda, terimalah aku, dukunglah aku, berikan kebahagiaan hidup. Anda sedang memberi kunci kebahagiaan hidup itu kepada pasangan Anda. Nih loh kunci kebahagiaan hidupku. Maka sikapmu harus sedemikian rupa sehingga aku terus bahagia. Saudara, itu namanya Anda sedang menjadikan pasangan Anda sebagai juru selamatmu, sebagai Tuhanmu. Dan tidak ada orang yang bisa memikul beban begitu berat. Itu hanya beban yang hanya Tuhan yang bisa pikul dan berikan kepada Anda. Anda tidak bisa menyuruh orang di dunia ini, apalagi orang berdosa, untuk memikul apa yang hanya Tuhan bisa pikul. Kolose
2 ayat 9 dan 10 itu memberitahu kita bahwa kita sudah diisi penuh oleh Kristus. Jadi saudara, nggak ada orang yang cuman separuh gitu ya. Aku ini nggak bahagia nih. Itu sebab aku mau menikah supaya aku bahagia. Enggak saudara, karena Anda seharusnya kalau sudah kenal Kristus, lengkap, komplit, whole, happy in Christ. Baru Anda siap menikah kalau Anda sudah komplit di dalam Kristus. Karena kalau enggak saudara, Anda akan menjadikan pasanganmu sebagai Tuhanmu. Hanya Anda yang sudah bahagia di dalam Kristus siap menikah. Hanya Anda yang sudah tahu bahwa Anda itu sudah diisi penuh dan cukup di dalam Kristus, baru Anda bisa membagikan itu kepada pasangan Anda. Karena kalau tidak, saudara, kalau pasangan Anda menjadi sumber sukacita Anda akan sangat demanding. Anda akan selalu menuntut pasangan Anda. Tapi kalau Kristus yang jadi sumber sukacita Anda, dan dia itu cukup bagi Anda bisa melayani dan mengasihi pasangan Anda tanpa pamrih, tanpa menuntut dia untuk membalas. Itu sebab saudara, problem ini jadi terselesaikan. Ya enggak? Yang berikutnya, problem yang kedua saudara. Saya mau menikah dengan orang yang bisa menerima saya apa adanya. Saya ini ya begini. Kalau dia enggak bisa menerima saya, ya sudah, kita enggak usah terusin. Aku tidak mau kau mengubahku. Kira-kira begitu ya. Nah saudara, apa yang salah dengan sikap seperti itu? Terimalah saya apa adanya, jangan berusaha mengubah saya ya begini. Dari dulu sampai sekarang saya begini gitu ya. Saudara, apa yang salah dengan kalimat tersebut saudara, sikap semacam itu? Yang salah saudara adalah bahwa sekali lagi kita sudah termakan oleh tipuan budaya modern yang berasumsi bahwa kalau kita menemukan orang yang tepat di dalam pernikahan kita, saudara, maka kita akan selalu bahagia. Ada seorang yang bernama Stanley Hauerwas, saya sudah mengutip ini mungkin berapa tahun yang lalu, dan Anda mungkin sudah lupa. Dia adalah seorang filsuf Kristen di Duke University, seorang etisis ya. Dia menulis begini, saudara. Kita seringkali lupa fakta bahwa pada waktu engkau menikah, engkau selalu menikah dengan orang yang salah. Wah, ini statement yang aneh, ya kan? Hah? Aku nikah dengan orang yang salah? Iya. Semua kita. You always marry the wrong person. Maksudnya begini, saudara. Karena apa? Karena kita nggak pernah tahu orang yang kita nikahi. Kita pikir kita kenal dia. Tapi dia tulis begini. Pada waktu kita masuk ke pernikahan, lalu tunggu aja sebentar, berapa tahun gitu ya, dia akan berubah. Karena pernikahan itu adalah satu hal yang sangat besar, sangat intensif. Dan pasti mengubah pasangan kita. Jadi kita heran, kok kamu sekarang begini ya? Itu setelah 2 tahun, masa honeymoon selesai. Begitu punya anak pertama, kok kamu sekarang begini ya? Gitu. Punya anak kedua, kok kamu sekarang begini ya? Jadi berubah terus memang. Kenapa? Karena pernikahan itu sesuatu yang sangat-sangat intensif. Saudara, sebelum menikah, Anda melihat calon pasangan Anda merasa dia tuh thoughtful banget, dia itu baik banget. Aku senang bagaimana dia itu membuat aku itu sangat apresiatif terhadap dia. Tapi setelah nikah, saudara, Anda baru melihat sisi gelapnya dia, ya kan? Oh, dia itu ternyata egois ya. Dia itu ternyata defensif banget, selalu ingin mengontrol, selalu ingin diterima. Karena dia itu nggak pernah diterima dulu, sekarang maunya diterima terus. Saudara, pernikahan itu selalu mengekspos hal-hal yang Anda tidak pernah temukan kalau sendirian. Begitu Anda bergesekan dengan orang, Anda jadi tahu. Dulu saudara, saya pikir saya ini orang yang sangat sabar sampai saya punya anak.
Saya baru tahu saya nggak sabaran. Anda mungkin berasa saya ini sangat organized loh sampai Anda menikah. Baru tahu Anda tidak organized dibanding pasangan Anda. Ya kan? Karena semuanya harus tertata rapi. Saya ingin tanya kepada Anda yang sudah menikah begini. Apakah Anda pernah ngomong ke pasangan Anda? Kita sudah nikah nih selama katakanlah 5 tahun. Kok rasanya kamu nih jadi orang yang beda ya dengan 5 tahun lalu waktu saya menikah dengan kamu. You are now a different person. Ada yang pernah ngomong begitu, saudara? Kalau Anda tidak pernah, kemungkinan besar Anda itu takut ngomong gitu sama pasangan Anda. Gak berani aku, nanti dia ngamuk, susah tidur gitu ya. Saudara, pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat intensif, akan mengubah setiap kita. Tapi itu cuma cerita yang separuh. Anda ngelihat sisi dia yang Anda tidak ketemukan sebelumnya. Tetapi the other half of the story adalah Anda juga menangkap sekelumit, saudara, sisi dia yang Yesus itu sedang buat transform di dalam dirinya. Anda sedang melihat, oh kadang itu ya suamiku bisa begitu thoughtful, begitu baik. Ya ini mestinya yang dia itu sedang ditenun oleh Tuhan untuk menjadi orang seperti ini. Tapi kadang seringkali dia itu gak masuk akal, ngeselin, annoying dan seterusnya. Tapi kadang saya melihat dia itu sangat thoughtful. Nah saudara, Anda menangkap sekelumit tentang future glory self yang Allah sedang kerjakan. Dia yang memulai pekerjaan baik di dalam kamu akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Dan Anda kadang melihat, oh kadang tuh dia kok bisa sangat melayani gitu ya. Kira-kira seminggu sekali gitu. Yang lainnya sih enggak. Jadi Anda nangkep itu saudara, dan lalu Anda mengatakan, iya ini loh. Ini yang Yesus sedang kerjakan dalam dirinya, dan aku ingin bersama dengan Yesus, berpartner dengan Yesus untuk menampilkan sisi itu tadi, future glory self itu tadi. Jadi Anda bilang gini sama pasangan Anda, aku tuh ngelihat ya, kamu kadang itu nggak dewasa, kamu punya kelemahan, ada dosa, tapi di balik semua itu aku menangkap loh, aku menangkap bahwa kamu itu kadang bisa menjadi orang yang sangat amazing, yang Tuhan sedang bentuk kamu sekarang. Nah, aku ingin menjadi bagian dari itu, terus membentuk kamu semakin serupa Kristus. Dan saya harap kamu juga berbuat hal yang sama bagi aku. Karena aku juga masih adalah work in progress. Aku perlu engkau untuk menolongku jadi semakin serupa Kristus. Nah saudara, kalau itu adalah sikap Anda, maka problem tadi itu terselesaikan saudara. Anda tidak lagi harus selalu merasakan bahwa orang pasangan Anda itu melengkapi Anda, karena Anda tahu bahwa itu tidak selalu terjadi. Ini masih work in progress, pasangan Anda maupun Anda sendiri. Itu sebab kalau ada masalah yang ketiga, ada konflik di rumah tangga, nggak apa-apa, it's okay. Terimalah konflik sebagai sebuah realita. Kita adalah dua orang berdosa yang hidup dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kalau ada yang bilang, loh tapi ya teman-teman saya itu pernikahannya nggak ada masalah loh. Saudara yakin kayak begitu? Atau mungkin Anda tidak kenal terlalu baik dengan teman-teman Anda sehingga mereka nggak berani cerita masalah mereka. Ada sebuah studi ilmiah tentang sumber konflik rumah tangga yang dilakukan di antara 2000 pasangan di 5 budaya, 5 negara saudara. Amerika, Inggris, Chinese, Rusia, Turki. Jadi ini cukup representatif dan dilaporkan di jurnal Evolutionary Psychology. Apa saudara 5 sumber konflik terbesar di dalam pasangan-pasangan baik di barat maupun di timur? Nomor 1, seks. Tidak urut sebetulnya, tapi ada 5. Yang kedua, duit. Yang ketiga,
Siapa yang masak, siapa yang narik bak sampah keluar, siapa yang bersihin rumah, nah itu jadi isu yang besar. Terus bagaimana membesarkan anak, mendidik anak? Caranya kayak apa sih? Dibiarin kalau dia jatuh atau langsung ditolong gitu ya. Sejak kapan dia tidur sendiri, tidak di kamar kita? Oh itu bisa menjadi sumber konflik. Lalu kindness atau tidak terlalu kind gitu ya, jadi konflik yang besar. Tapi kembali lagi ke prinsip tadi, konflik itu adalah cara Allah untuk menunjukkan dosa di dalam hatimu. Itu sebab kalau ada konflik, saudara, jangan dihindarkan. Jangan kemudian, udahlah daripada ribut, mendingan saya nggak jawab, nggak konflik gitu ya. Justru melalui konflik, Allah itu ingin Anda mengenali kelemahan Anda, dosa Anda, lalu berubah. Itu sebabnya kalau Anda tahu tujuan pernikahan tadi, maka pasti Anda akan berani untuk mengatakan kebenaran dalam kasih. Anda akan mengkonfrontasi suami Anda dan Anda akan siap dikonfrontasi oleh suami Anda atau istri Anda. Anda akan bilang begini, honey, I love you, but you are completely wrong. Aku tuh sayang sama kamu, tapi kamu itu salah dan ngawur sama sekali, gitu ya. Nah, saudara, ini adalah hal yang kita perlu lakukan lebih sering dalam keseharian hidup kita. Saudara lihat di dalam studi ini, kindness, kebaikan, dikatakan di dalam konklusi studi ini adalah faktor utama yang menentukan pernikahan itu langgeng atau tidak langgeng. Saudara tahu, tadi kindness itu kan salah satu manifestasi buah Roh Kudus. Salah satu manifestasi karakter Kristus. Itu sebabnya semakin Anda itu berubah jadi seperti Kristus, semakin banyak kindness dalam hati Anda, maka semakin pernikahan Anda itu langgeng. Jadi saudara, permasalahan bahwa bagaimana kalau kita konflik terus, it's okay, gak apa-apa saudara. Cuman bagaimana Anda berespon waktu konflik, itu yang menentukan. Masalah yang terakhir saudara, saya ini mau menikah harus punya kualifikasi gitu ya. Syarat pasangan saya itu kayak apa supaya compatible. Wah saudara, ini yang menyebabkan banyak Gen Z gitu ya menunda pernikahan karena syarat-syaratnya terlalu banyak, ada 27. Siapa yang mampu gitu kan? Saudara, kalau kita itu tahu, mengerti bahwa tujuan pernikahan adalah seperti menjadi serupa Kristus, saudara, Anda nggak perlu terlalu terpaku pada kualifikasi persyaratan tersebut. Apa sih misalnya? Ada satu studi lain, completely different, saudara. Ini saya ngutip supaya bukan supaya terkesan ilmiah, tetapi supaya saudara tahu bahwa betapa relevan firman Tuhan itu bagi masalah manusia di abad 21 ini. Saudara, apa yang perempuan cari di dalam laki-laki? Wah, itu bisa jadi judul drama gitu ya. Top qualities women look for in a man. Ini adalah studi di Amerika melibatkan 3.000 perempuan usia 18 sampai 29 tahun. Nomor 1 adalah mereka cari pria laki-laki yang baik hati. Oke, semua yang single, para laki-laki, ingat ya, jadilah kind gentleman. Itu syarat utama saudara yang diinginkan oleh Gen Z female. Apalagi saudara, similar ideas about child, bagaimana punya anak, bagaimana mendidik anak, emotional stability, humor, lalu pekerjaan yang stabil, earning potential, dan seterusnya. Bagus ya listnya ya. At least mereka tidak bilang gini, pokoknya yang saya mau adalah yang ganteng, yang keren, yang gagah gitu ya. Enggak ada seperti itu. Tapi gini, di balik semua list ini, saudara, apa sih sebenarnya yang diinginkan? Yang diinginkan adalah well-being, yang diinginkan adalah stabilitas finansial, yang diinginkan adalah sukacita, happiness. Saya ingin agar
laki-laki yang nanti saya nikahi itu memberikan saya sukacita. Dan tentunya semua itu bisa gampang hilang. Coba Anda perhatikan, misalnya, apalagi ya, misalnya gini ya, saya mau pria yang punya pekerjaan yang stabil. Yang potensi pendapatannya, earning potentialnya itu lebih besar dari saya, bahkan akan terus lebih besar di kemudian hari. Anda tahu, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat rentan terhadap perubahan. Coba aja COVID-19 terjadi. Banyak orang kehilangan kerjaan kan? Belum perang, belum AI, saudara. Kadang-kadang karena itu semua, karena inflasi dan seterusnya, saudara, earning potential jadi zero tiba-tiba. Waktu Anda lihat, oh ternyata banyak perempuan muda sekarang itu mencari kesamaan pandangan tentang anak, bagaimana didik anak. Nah, Anda yang sudah punya anak di sini, Anda cuma senyum-senyum gitu ya. Dia mau supaya pasangannya sama punya ide tentang bagaimana membesarkan anak. Tunggu aja lu sampai punya anak gitu kan. Baru tahu itu semua cuma teori gitu kan. Nah, saudara, jadi apa sih? Siapa yang akan jadi best husband material? Kalau Anda nanya mereka, ini jawabannya. Tapi kalau Anda nanya Rasul Paulus, dan kita tahu bahwa dia pasti benar, saudara, karena ini firman Tuhan, yang melampaui setiap budaya dan zaman. Jawaban Rasul Paulus apa, saudara? Carilah laki-laki yang punya kerinduan yang dalam untuk semakin kenal Kristus, semakin diubahkan serupa dengan Kristus. Jadi kalau pernikahan itu tujuannya adalah untuk menolong pasangan Anda untuk menjadi future glory self yang Tuhan inginkan, maka saudara, pada waktu Anda mulai merasa kayaknya kita ini udah gak compatible lagi ya udahan aja. Anda tidak akan mengatakan seperti itu karena Anda tahu bahwa meskipun ada perbedaan, karena pernikahan itu pasti mengubah kita, tapi at least kita compatible dalam satu hal. Apa, saudara? Kita sama-sama ingin jadi seperti Kristus. Jadi masalah ini terselesaikan, ya kan? Tapi bagaimana, saudara, kita bisa seperti itu? Mari kita lihat P yang terakhir, yaitu picture for marriage. Karena Paulus bilang begini, saudara, di ayat yang ke-32, this mystery is profound. Rahasia ini besar. Apa nikah itu misteri ya? Iya Pak, misterius memang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah karena pernikahan kita itu adalah preview dari Kristus dan jemaatnya. Jadi saudara, Paulus ini adalah salah satu tempat yang sangat-sangat jelas banget di mana Injil itu harus mempengaruhi seluruh hidup kita. Jadi waktu Paulus ngomong soal pernikahan, dia selalu kaitkan dengan Injil. Waktu Paulus ngomong soal hak dan tanggung jawab kita sebagai pelayan Kristus, dia kaitkan itu dengan Injil, 1 Korintus 9. Di sini dia ngomong jelas sekali soal pernikahan, saudara. Apa yang Kristus lakukan bagi gerejanya? Dia datang bagi gerejanya, dia mati bagi gerejanya, dia disalibkan, telanjang dan berdarah-darah, berkorban bagi gerejanya, saudara. Untuk apa? Supaya gerejanya itu, jemaat orang-orang yang baginya dia mati, diubahkan. Nah saudara, kalau begini, kita sekarang tahu, baik Anda itu suami atau istri, Anda adalah mempelai Kristus. You are the bride of Christ, termasuk Anda yang adalah suami. Alkitab itu fair ya. Baik laki-laki maupun perempuan disebut sebagai anak-anak Allah, sons of God. Karena di dalam budaya Yahudi, hanya anak laki-laki yang punya hak warisan. Itu sebabnya laki-laki dan perempuan di Alkitab disebut sebagai sons of God. Nah sekarang laki-laki dan perempuan juga disebut mempelai Kristus, saudara. Artinya adalah Kristus itulah mempelai pria yang sejati. Saudara, gampangnya gini. Kalau Anda itu super miskin,
Kalau ada orang yang ngambil duit Anda $10, Anda akan kesel banget sama orang itu. Anda akan berusaha setengah mati supaya orang itu mengembalikan uang Anda. Tapi kalau Anda itu multimilioner, ada orang yang ngambil duit Anda $10, bahkan $1.000, Anda cuma bilang, ya memang sakit, tapi ya nggak apa-apa. Saya masih punya 9.900.000.000 dan seterusnya dan seterusnya. Masih banyak banget, it's okay. Kalau Anda adalah orang Kristen, saudara, Anda itu adalah spiritual multimillionaire di dalam Kristus. Karena apa? Karena apa yang Kristus lakukan bagi Anda di atas salib. Dia sudah memberikan kepada Anda karunia, pengampunan, kasih, komitmen. Semua itu Anda terima berlimpah-limpah. Sehingga waktu pasangan Anda itu ngambil dari Anda tidak merasa kekurangan karena Anda sudah menerimanya begitu limpah dari Kristus. Anda mungkin sedih tapi Anda tidak akan bilang saya akan balas dia. Tidak. Anda tidak akan depresi, Anda tidak akan berpikir perceraian, Anda tidak akan melakukan semua itu karena apa yang pasangan Anda lakukan bagi Anda meskipun sakit. Itu sangat-sangat jauh lebih kecil dibanding apa yang Anda lakukan bagi Kristus. Saudara, kita itu jahat terhadap Kristus, tidak peduli dia, tapi toh dia datang ke dunia untuk mati bagi Anda. Dan kalau Anda ngerti itu, saudara, maka Anda itu siap untuk menjadi pasangan yang baik. Jadi, Anda tidak pernah nyerah terhadap pernikahan Anda. Anda tahu kenapa kalau orang janji nikah ya di depan gereja itu di altar. Janji nikah itu bukan deklarasi cinta di hari itu, hari pernikahan. Bukan, saudara. Tetapi janji nikah adalah sebuah janji untuk masa depan, ya kan? Dia tidak bilang begini, I love you today, in sickness and in health. Enggak kan? Dia akan bilang gini, I promise to love you. Aku janji akan mengasihimu dalam sakit, senang, ya, dalam kelebihan, kekurangan sampai maut memisahkan kita. Kenapa? Kenapa future oriented? Karena nikah itu emang sulit, saudara. Dan karena itu komitmen untuk Anda mengatakan kepada pasangan Anda, meskipun nanti itu akan ada masalah, aku akan tetap mengasihimu karena aku sudah menerimanya. Kasih tersebut dari Kristus berlimpah-limpah. Itu sebab aku akan terus berjanji untuk mengasihimu meskipun kamu seringkali akan nanti salah paham dan tidak mengasihiku. It's okay. Jadi saudara, kalimatnya adalah seperti ini. Injil itu enables you, ya, memungkinkan Anda untuk bisa menerima kritikan dari pasangan Anda tanpa merasa tersinggung. Dan memberi kritikan tanpa menghancurkan pasanganmu. Saya akan jelaskan ini dalam beberapa menit untuk mengakhiri khotbah ini. Bayangkan suami ngeritik istrinya kayak begini. Masakmu kemarin itu ya asin banget. Emang kamu itu membunuh saya pelan-pelan dengan sodium chloride, ha? Lain kali masak itu yang manis ya. Karena aku suka masakan yang manis. Kalau kamu gak perhatiin aku dalam hal yang kecil itu, gombal lah kamu bilang cinta. Wah, saudara, kalau Anda dengar kayak begitu gimana? Udah masak berjam-jam dikritik. Kalau Anda seorang istri, Anda mungkin bilang begini. Oh gitu ya, aku gak perhatiin sama kamu. Ngaca dulu, lu sendiri pernah gak perhatiin saya? Masih untung aku tidak pakai sikat gigi lu untuk bersihin toilet. Gitu. Suaminya kaget. Atau Anda akan bilang begini, sorry ya, aku tuh gak perhatiin garamnya itu kebanyakan. Lain kali aku akan lebih hati-hati, tidak masak terlalu asin. Mana obatnya untuk
darah tinggi, aku akan kasih buat kamu sekarang. Gitu ya. Jawabannya beda kan? Nah saudara, bagaimana bisa begitu? Bagaimana bisa beda seperti itu? Anda tidak marah, tetapi malah Anda ngaku dosa, minta suami atau istri Anda itu untuk mengampuni Anda. Bagaimana caranya? Kalau Anda balik kepada Injil, Anda tahu begini saudara, saya ini meskipun pendosa besar, Yesus itu mau mati bagiku. Yesus itu mau berkorban bagiku dan dia terus mengampuniku setiap hari meskipun aku terus bersalah pada dia. Itu sebabnya sekarang meskipun aku dikritik oleh suamiku, gak apa-apa. Karena tangan gembalaku itu memegang tangan kananku. Jadi waktu aku disalah mengerti, dikritik, gak apa-apa. Aku tidak akan marah, aku tidak akan tersinggung. Aku tidak perlu membuktikan bahwa aku benar. Karena Kristus sudah memberikan kebenarannya kepadaku. Aku gak perlu membuktikan diriku lagi. Karena kebahagiaanku tidak ditentukan oleh opini suamiku. Kebahagiaanku ditentukan oleh Kristus yang sudah mengasihiku. Padahal aku masih tidak peduli dengan dia. Saudara, kalau itu yang terjadi, pernikahanmu, rumah tanggamu akan jadi tempat untuk Anda belajar jadi rendah hati. Belajar untuk bertobat. Belajar untuk saling mengampuni. Sekarang kebalikan saudara. Gimana kalau yang salah adalah pasangan Anda dan Anda harus memberikan kritikan. Misal, suami, kalau di Australia kan harus semua kerja sendiri ya. Lupa ngeluarin sampah pagi-pagi. Itu fatal akibatnya saudara. Jadi saya pernah satu kali bangun pagi kaget sampai setengah mati saudara. Karena saya ingat kemarin malam belum. Saya langsung lompat dari tempat tidur saudara. Nggak saat teduh dulu tentunya ya. Langsung lompat dari tempat tidur itu ditarik. Kenapa saya bangun? Karena dengar suara truknya datang. Dan saya berdoa, aduh Tuhan tolong supaya truknya itu ditunda dulu gitu ya. Atau balik kayak gimana gitu. Ternyata saya harus kejar-kejaran sama sopirnya. Wait gitu, help me gitu. My life is on the line kalau saya lupa. Nah saudara, kalau Anda lupa sebagai suami, bagaimana Anda bisa memberikan kritikan sebagai istri tanpa menjadi kejam? Apakah bilang begini, kemarin lupa lagi ya keluarin sampah. Ini ke-27 kali dalam 3 tahun. Wih, kok bisa ingat? Dia bilang, ini catatanku. 27 kali dalam 3 tahun gitu ya. Jangan jadi suami males. Itu teman-temanku suaminya nggak ada yang pernah lupa. Itu namanya cinta istri. Kayak begitu saudara? Atau jawabannya beda. Suamiku, tadi pagi aku mesti ngeluarin sampah karena kamu lupa tadi malam. Gimana caranya supaya aku bisa menolongmu dan kamu gak akan lupa lagi. Misalnya tidur dekat tempat sampah itu ya. Saya gak tahu bagaimana caranya, pokoknya itu lebih civilized gitu. Nah saudara, pada waktu Anda itu negur pasangan Anda, pada waktu Anda itu menyatakan kesalahan dia, bagaimana supaya Anda tidak marah-marah out of proportion? Caranya adalah pada waktu Anda ingat Injil. Gimana ingatnya? Ingat bahwa saya ini adalah pendosa besar. Yesus itu sampai harus mati bagiku. Aku ini gak layak menerima pengampunan dari Yesus. Tapi dia toh mau mati bagiku. Sekarang bagaimana mungkin aku bisa kejam terhadap istriku atau suamiku yang katanya aku kasihi. Kalau aku yang gak mengasihi Tuhan aja, dikasihi oleh Kristus, sekarang bagaimana aku bisa kejam sama orang yang aku kasihi? Setelah itu bagaimana Injil mengubah Anda? Nah bagi Anda yang masih single, karena khotbah ini tentunya bukan hanya bagi orang yang sudah menikah, saya ingin kasih tahu Anda satu hal, bahwa hidup sebagai seorang yang single bukan berarti hidup Anda itu lebih bawah, kelas 2 gitu ya, lebih tidak bahagia dibanding yang menikah. Tidak saudara. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan memanggil orang-orang yang single untuk melayani dia dengan fokus. It's okay, Paulus sendiri adalah seorang yang single.
Komentator bilang mungkin dia pernah menikah, tapi waktu dia menulis surat-suratnya, dia itu tidak punya istri, saudara. Saya suka sekali apa yang ditulis oleh Sam Allberry, dan ini slide saya yang terakhir. Dia mengatakan begini, saudara, kalau pernikahan itu adalah menunjukkan bentuk Injil. Kristus mati bagi jemaat, jemaat itu taat kepada Kristus. Pernikahan itu menunjukkan bahwa ini loh Injil. Maka singleness itu menunjukkan Injil itu cukup. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa sebagai seorang single, Anda punya mempelai pria yang sejati, yaitu Kristus Yesus. Itu sebab hidup Anda sudah bahagia di dalam Kristus, tanpa perlu ada orang lain. Anda tidak sedang masih separuh, lalu perlu orang lain. Enggak, saudara. Anda sudah komplit di dalam Dia. Jadi mari sekarang saya coba summary-kan khotbah ini. Pernikahan itu, saudara, adalah orang yang berdosa menikah dengan orang berdosa lain di dalam dunia yang berdosa, tapi di bawah Allah yang setia. Anda berdosa, pasangan Anda orang berdosa, dan Anda akan saling mengecewakan satu dengan yang lain, penuh dengan konflik, saudara. Tapi ingatlah Injil Kristus. Karena tujuannya adalah bahwa Allah menggunakan pasangan Anda untuk membuat Anda serupa Kristus. Dan Anda dipergunakan oleh Allah untuk menolong pasangan Anda menjadi serupa Kristus. Tujuan pernikahan itu mutual sanctification, bukan mutual satisfaction. Jadi pernikahan Kristen itu bukan tentang dua orang yang sempurna, saudara, tetapi dua orang yang tidak sempurna. Belajar untuk saling mengasihi, saling mengampuni, saling bertobat satu dengan yang lain, karena mereka terlebih dahulu dikasihi oleh Kristus Yesus. Itu sebabnya pernikahanmu membutuhkan Injil. Bukan karena Injil itu akan menghapus semua masalah pernikahan, tetapi karena Injil akan memberikan Anda Kristus, mempelai pria yang sejati itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.